Alright. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah mempersatukan kami semua di tempat ini. Kami mohon untuk kehadiran-Mu dan kuasa-Mu boleh ada di tengah-tengah kami dan boleh menjaga kami semua, membantu kami sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, dalam kuasa-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dan Engkau yang boleh membuat Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Dan hari ini kami nyatakan bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah umat-Mu dan pengharapan akan tumbuh subur oleh karena kuasa daripada firman-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa biar Engkau boleh melawat setiap daripada kami yang letih, lesu dan discourage ya Tuhan, supaya kami boleh mengalami kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Tadi 2 minggu lagi kita akan ada guest speaker, tapi bukan jam 6.30 ya. Jam berapa? Jam 4 ya, masih tetap jam 4. Jadi jangan datang 6.30, nanti tinggal makan doang gitu ya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini bisa bersama-sama dan kita merayakan milestone, yaitu ulang tahun dari gereja kita yang ke-20. Pastor Ron sudah di sini berapa? 17 tahun ya? 16 tahun, wow. Udah teenager, bukan? Sweet 16, luar biasa. Kami bersyukur oleh karena hal yang sederhana, Tuhan bisa berkati dan kembangkan menjadi hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur Anda semua boleh menjadi bagian dari kita semua yang ada di sini. Dan saya percaya bahwa bahkan 20 tahun itu masih terlalu muda untuk menyatakan kehidupan dari sebuah gereja. Saya yakin akan lebih banyak lagi Tuhan membawa perjalanan kita semua. Ada amin semuanya? Alright, hari ini kita mau lanjutkan nih yang keempat. Nggak tahu Pastor Ron udah selesaikan atau belum ya? Belum ya? Belum, oke. Hari ini jadi kita selesaikan, kita tuntaskan seri yang keempat dari seri Toward the Goal ya. Saya mau ajak setiap daripada Bapak Ibu boleh mempersiapkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 16. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 16. Mungkin teman multimedia yang dari belakang bisa kontrol PowerPoint-nya karena remote-nya nggak work. Alright, Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita selama 4 minggu ke belakang ini berbicara mengenai 4 hal esensi yang perlu kita miliki untuk bisa berlari mencapai tujuan, mencapai goal kita ya. Jadi 4 hal esensi yang harus kita miliki untuk dapat berlari sampai akhir menuju tempat tujuan. Kita 3 atau 4 minggu yang lalu Pak Saron, 4 minggu yang lalu ya. 4 minggu yang lalu kita mulai dengan hal yang pertama yang perlu kita miliki, yaitu pertama dissatisfaction ya, dissatisfaction. Dissatisfaction atau stay hungry ya, stay hungry. Jadi dissatisfaction ini juga holy discontentment atau righteous anger, bukan righteous anger, righteous hunger gitu ya. Righteous hunger karena saya percaya kita nggak boleh cepat puas di dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu ingat seri yang pertama ya. Jadi kita harus stay hungry. Ini adalah kondisi precondition daripada mental state-nya Paulus. Ya kita belajar bahwa Paulus ini sepertinya pemerhati sport yang luar biasa ya. Karena kalau kita lihat di setiap buku
buku-buku atau surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus banyak memakai analogi daripada sport. Bahkan dia mengutip Isthmian Game yang waktu zaman itu tuh sama seperti Olympic Game kita di zaman sekarang. Isthmian Game ini adalah pertandingan seperti Olimpik di kota Korintus yang cukup besar. Dan itu dikutip oleh surat-surat Paulus dan pengajaran Paulus. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa Paulus memakai analogi sports ini banyak sekali. Dan khususnya di dalam perikop yang kita akan bahas, kita sudah bahas ini, dia memakai analogi yang menurut saya seperti ini favoritnya dia. Karena dia banyak pakai analogi ini di dalam pengajarannya, yaitu pertandingan lari ya. Jadi foot race. Jadi di sini dia bilang bukan seolah-olah aku sudah mendapatkannya. Jadi ini mental state-nya. Anda tahu bahwa setiap atlet atau pelari itu penting mereka mempersiapkan bukan hanya kondisi tubuh tapi juga kondisi mentalnya sebelum lari atau sebelum bertanding. Nah buat Paulus ini dia punya pre-mental state. Jadi dia katakan aku nggak merasa aku sudah sempurna atau sudah mendapatkannya. Jadi penting buat setiap anak Tuhan untuk stay hungry. Ada amin semua ya? Ada yang udah lapar emang sekarang sih ya, jam segini ini biasanya masih hungry pastor, yes count me in gitu. Apalagi di bawah kita melalui lembah percobaan tadi untuk naik ke sanctuary atas ini gitu ya. Di kiri dan kanan kita lihat ada banyak sekali gangguan, tapi puji Tuhan Anda kalau udah sampai di lantai ini berarti Anda adalah pejuang gitu ya. We have to stay hungry. 20 tahun sudah bersama-sama di gereja ini ya. Kalau di Boston 25 tahun. Tapi saya yakin Tuhan nih God just barely begun. Tuhan ini baru mulai. Ada amin? Jadi jangan cepat puas. Kita puji Tuhan sudah punya gedung. Apa sih gedung? Gitu ya kan. Apa sih gedung itu? Nggak penting rasanya gitu ya. Kalau Tuhan berkati kita puji Tuhan. Tapi bukan ini pencapaian kita. Bukan ini. We have to keep on going. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nggak penting kita punya gedung. Loh tapi kita punya grocery store loh pastor. Ya elah. Itu nggak masuk di dalam daftarnya Tuhan. Itu hanya alat. Ada amin? Itu hanya alat. Sapu tangannya Paulus menyembuhkan. Sapu tangan nggak masuk surga. Yang masuk surga Paulusnya. Jadi jangan kita pusing sama alat dan cara. Karena itu cuma cara Tuhan secara kreatif. Bukan itu pencapaian kita. Saya berdoa pencapaian yang terbesar bagi Rochester City Blessing Church adalah banyak jiwa-jiwa yang akan dilahirkan, dimuridkan. Dan setia sampai akhir. Ada amin? Stay hungry RCBC, amin? Yang kedua kita bicara konsentrasi. Kita perlu konsentrasi. We need to stay focused. Everybody say stay focused. Kita harus terus fokus. Karena Paulus katakan one thing. Dia bilang, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris tidak disebut one thing. Cuma dikatakan ini yang aku lakukan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan one thing I do. Ya, ini berbicara tentang fokus. Kita harus fokus. Kita nggak bisa 15% di sini, 15% di sini, 15% di sini, 15% di sini. Nggak bisa, kita harus 100% di satu. Gereja ini, saya dengan Pastor Ronald kita berusaha untuk kita, ya yang kita kuat ini apa? Apa yang panggilan Tuhan buat kita? Ya itu yang kita lakukan. Kita nggak perlu tergiur untuk melakukan apa yang gereja lain yang besar lakukan atau apa yang orang lain. Sekali lagi itu alat, cara, kreativitas, wisdom, hikmat daripada orang lain. Apa yang Tuhan berikan buat kita, itu yang 100% kita fokuskan. Itu. Jangan ingin akan milik sesamamu, firman Tuhan bilang. Jangan ingin akan roti orang lain, enggak. Yang ada di depan kamu ini apa? Ya kita harus fokus, kita fokus. Pada saat kita fokus, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Ada amin semuanya? One thing. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya determination. Ya kita harus punya namanya determination. Stay the course. Ini Paulus katakan press on. I press on. Ini diulang 2 kali di dalam ayat ini ya. Dibilang di ayat yang ke-12. I press on to take hold of that. Jadi bukan seolah aku sudah mendapatkannya. Tetapi aku terus berlari mengejarnya. Terus berlari. Ayat 14 dikatakan I press on toward the goal to win the prize. Saya terus berlari mengejarnya. Jadi udah dapat ini, puji Tuhan, bukan ini finish lainnya, bukan ini pencapaian kita. Pencapaian kita adalah jiwa-jiwa. Pencapaian kita adalah orang yang di dalam gelap itu dibawa keluar masuk ke dalam terang Tuhan. Pencapaian kita bukan seberapa besar atau seberapa banyak materi atau pencapaian dunia, tetapi jiwa-jiwa. Jadi kita terus mengejar itu sampai tidak ada lagi tempat untuk orang untuk berbakti di sini. Mungkin kita pinjam lapangan atau bagaimana? Belum selesai, belum selesai. We have to press on.
Kita harus stay the course. Kitab Yakobus 5 ayat 11 kalau nggak salah ya. Itu di dalam Message Translation dikatakan, what a gift life is to those who stay the course. Betapa indahnya hidup ini bagi mereka yang terus tetap di jalur daripada panggilan Tuhan buat kita. Jangan keluar, jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Tetap di jalannya. Maka hidup akan menjadi suatu pemberian yang luar biasa buat Anda dan saya. Stay the course. Amen. Rochester City Blessing Church. Nah, sekarang saya mau masuk kepada bagian yang terakhir. Ya, coba kita buka lagi ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 saya mau Anda baca lagi ya. Filipi 3 ayat 15 sampai 16 dibilang begini. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya. Nah ini kalau tadi yang awal itu dissatisfaction atau stay hungry adalah pre-mental state. Kalau ini adalah the big picture gitu ya. Big picture-nya daripada seorang atlet menurut Paulus. Jadi dia cara berpikirnya gitu. Jadi dia ini kan ditulis kepada orang Filipi dan juga kepada para murid-muridnya gitu ya. Dan kepada kita semua. Jadi Paulus katakan kita ini yang dewasa harus mengambil prinsip ini yang tadi sudah dipelajari dari ayat 12 itu tadi. Ini harus menjadi bagian daripada kita punya praktek gitu ya. Nah di situ dia bilang juga jika ada ayat 15 yang bagian B, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi Paulus tidak menampik, tidak mengesampingkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan apa yang sudah diajarkan. Tapi Paulus bahkan begitu fokusnya dia bilang, ya biar itu nanti Roh Kudus yang yakinkan mereka. Tetapi kamu dan saya, mari kita mengambil attitude ini. Mari kita mengambil prinsip ini. Dan mari dia katakan begini, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi banyak orang tuh senang sekali berdoa dan mencari yang namanya pewahyuan baru gitu ya. Kita jangan selalu cari yang baru kalau yang lama itu belum kita lakukan. Jadi apa yang kita sudah dapat, kita lakukan. Kita tingkatkan. Ada amin semuanya? Jadi ini yang harus kita adopsi, harus kita masukkan. Nah tapi yang saya mau tekankan hari ini bahwa perhatian Anda bukan hanya itu, tetapi penekanan Paulus di dalam penulisannya ini. Nah kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa hal yang sangat utama yang diulang-ulang. Ini kalau di New King James Version itu saya garis bawahi. Di situ dikatakan therefore let us, gitu ya. Us itu lebih dari satu. Jadi Paulus nggak bilang lihat aku gitu, enggak. Tapi dia katakan let us, gitu ya. Bedanya bos sama pemimpin itu ya, pemimpin yang baik tuh gitu. Kalau bos katakan go, kalau pemimpin katakan let us go, let's go. Jadi kamu sama saya pergi sama-sama. Jadi ini dia bilang let us. Kemudian dia katakan yang ayat 16, nevertheless to the degree that we. Gitu ya. Nah itu kita tahu bahwa we itu lebih dari satu. Dan kemudian dikatakan let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Jadi us, we, us. Di situ nggak ada I, nggak ada singular, nggak ada satu orang penekanannya. Tapi lebih dari satu orang. Kalau di dalam bahasa Indonesianya lebih jelas lagi, tetapi sangat kesukuan. Saya baru tahu bahwa Paulus ternyata menado karena kita gitu ya. Kita gitu. Maaf gitu ya. Karena itu marilah kita ngana kita yang sempurna berpikir demikian. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. I know this is funny, but I want you to get this. Ini adalah penekanan daripada Rasul Paulus dan inilah poin kita yang keempat. Akan hal esensi keempat yang kita perlu miliki supaya kita bisa lari selesai sampai ke tujuan. Yaitu apa yang keempat? Itu adalah collaboration. Gitu ya. Collaboration atau stay connected. Itu ya. Ini next slide please. Collaboration ya. Collaboration, sorry ini nomornya belum saya ganti. Nomor 4, collaboration atau stay connected. Jadi kita perlu dissatisfaction, kemudian apa yang kedua tadi? Kita perlu concentration, kemudian kita perlu apa yang ketiga? Determination, yang keempat kita perlu collaboration. Stay hungry, kemudian apa? Stay focus,
Stay the course dan stay connected. Ya, collaboration. Nah, ini dua aspek yang saya mau share hari ini adalah di dalam collaboration ini adalah accountability sama sinergi. Ya, accountability sama sinergi. Jadi Paulus itu menekankan us, we, us. Jadi kita ini yang sudah tahu, mari kita menjalankannya. Mari kita melakukannya. Mari kita saling membangun dengan melakukannya. Ya, again, tadi saya bilang di depan bahwa Paulus ini adalah pemerhati sport dan dia pakai analogi sport. Dan di dalam perikop ini dia berbicara mengenai runners. Nah, hubungannya yang Anda perlu ketahui adalah, sesuai dengan poin yang keempat, itu runners do better with other runners. Ya, ini satu kenyataan yang sangat jelas gitu. Runners do better with other runners. Makanya dia bilang us, we, us. Gitu ya. Anda bisa berlari sendiri, bertanding dalam atletik sendiri, Anda bisa latihan sendiri, tetapi kenyataannya adalah pada saat Anda berlatih dan bertanding dengan orang lain, Anda akan jadi lebih baik. Itu pasti. Itu sudah dibuktikan di dalam science dan juga dibuktikan di dalam event-event sports gitu loh. Jadi Anda bisa berlari sendiri, Anda bisa berlatih sendiri, tetapi pada saat Anda berlari dengan orang lain, maka Anda akan menjadi lebih baik. Anda bisa meningkatkan kompetitif Anda ataupun pencapaian Anda pada saat Anda menyertakan orang lain di dalam pertandingan Anda. Pada saat Anda mengikut sertakan orang lain di dalam kehidupan Anda. Jadi dengan other runners yang akan ada di situ untuk men-challenge Anda, menginspire Anda dan juga membuat Anda ini termotivasi, menguatkan Anda dan melatih Anda dan hold you accountable gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun ini orang ini tidak percaya, selama bertahun-tahun ini ada satu mitos di dalam dunia lari bahwa nggak mungkin orang ini bisa berlari di bawah daripada 4 menit untuk 1 mile. Ya, for years mereka nggak percaya bahwa ada orang yang bisa berlari 1 mile dalam waktu kurang daripada 4 menit. Gitu ya. Itu makanya dibilang sub 4. Demikian pula dengan hal yang sama di dalam dunia maraton juga begitu. Bertahun-tahun orang tidak percaya bahwa ada orang yang bisa lari maraton di bawah 2 jam. Itu dibilang sub 2. Ya. Tapi pada tanggal Mei 6, 1954, rekor ini dipecahkan oleh seorang atlet Inggris berusia 25 tahun yaitu Roger Bannister. Roger Bannister berhasil mematahkan rekor ini. Dan dia berhasil berlari di bawah 1 mile di bawah 4 menit. Jadi waktu dia 3 menit 59 detik 4 milisecond. 3 menit 59, 40 milisecond ya. 4 milisecond. Kemudian ini merupakan pencapaian luar biasa. Bertahun-tahun nggak pernah ada orang yang bisa. Tapi bulan Mei 6, 1954 Roger Bannister berhasil mematahkan rekor itu. Demikian juga di dunia maraton, pada bulan Oktober 12, 2019, seorang atlet Kenya yang berusia 34 namanya Eliud Kipchoge, ini juga juaranya Boston Marathon ya. Itu berhasil untuk pertama kali menjadi manusia pertama yang berhasil menyelesaikan maraton di bawah 2 jam. Di bawah 2 jam. Tadi waktu saya habis khotbah di Boston, ada salah satu jemaat Boston kirim foto omnya lari di Berlin Marathon yang dia minggu lalu juga baru menang Berlin Marathon, minggu lalu pas. Ya. Itu rekornya dia di Berlin Marathon 2 jam 1 menit. Omnya itu jemaat kita 4 jam 17 menit. Itu bedanya profesional dengan weekend runner. Seperti Anda dan saya. Kalau saya mungkin 4 hari gitu. Kalau pastoran 1 hari lah selesai. 4 hari lah selesai gitu kan, jalan-jalan dulu ya kan. Ada doner kebab ya beli dulu gitu. Kan lapar. Kalau saya gitu ya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Jadi history was broken by these 2 person. Tapi sekarang kalau kita ngelihat rekor, yang kita tahu orangnya yang menang, betul ya? Padahal yang nggak banyak orang tahu, 2 orang ini mematahkan rekor nggak sendirian. Nggak sendirian. Jadi mereka berdua ini menang karena mereka dibantu oleh apa yang di dalam dunia atletik itu disebut pacers atau pemacu. Pacemaker, kalau di dunia medis pacemaker buat memacu jantung ya.
Tapi di dalam disiplin lari ada yang namanya pacemaker. Jadi orang yang berlari bersama dengan Anda sebelum dan sesudah, jadi di depan dan di belakang, Alkitabiah ya, pembuka barisan dan penutup barisan. Itu berlari untuk memacu. Karena kalau sendirian bisa kadang-kadang lagi lari gitu ya, kan mental tuh nggak bisa fokus ya. Atau lagi lari inget jemuran gitu, slow. Berapa detik gitu ya kan. Lagi lari, inget anjing belum dikasih makan. Nah, agak slow tuh berapa detik gitu, biasa gitu ya. Kalau saya sih berhenti malah pulang gitu ya. Atau apalah gitu ya. Nah ini, Anda ini kalau pemacu ini, itu dia ngingetin. Jadi Anda tinggal mau mikirannya kemana, yang di depan nih harus nggak boleh jauh. Jaraknya ada. Yang di Eliud Kipchoge ini bahkan di depannya ada mobil dengan electric laser. Itu kalau Anda lihat ada di YouTube, Anda bisa Google. Jangan sekarang tapi ya, dengerin dulu saya. Itu mobil itu di jalan itu shoot laser stripe. Jadi setiap langkah itu orang itu harus di situ. Jadi udah pasti. Selama 26 mile seperti itu. Yang orang tahu Eliud Kipchoge, Roger Bannister. Padahal sebetulnya mereka nggak sendirian. Ini coba lihat, slide berikutnya Anda bisa lihat. Ini Roger Bannister berlari dengan dua orang teman baiknya. Yaitu Chris Brasher sama Christopher Chataway. Halo, yang di belakang ketiduran jangan. Ya, ini adalah mereka adalah pacernya. Jadi di 6 lap pertama ini Chris Brasher yang paling depan, dia yang lari. Kemudian dia ngomong, come on, let's keep it up. Jadi goalnya harus di bawah 1 mile nih, berapa lap itu mereka harus di bawah 1 menit gitu ya. 59-58 detik. Itu dia tahu tuh. Nanti udah lap ke berikutnya si Roger Bannister nyusul ke depan, yang paling belakang maju ke depannya. Jadi gantian yang paling depan jadi paling belakang. Begitu terus sampai akhirnya mereka break the record. Jadi nggak sendirian. Yang kita tahu kan Roger Bannister-nya itu masuk buku sejarah. Demikian juga yang maraton ini, Eliud Kipchoge, kita cuma tahunya 1. Padahal untuk dia mematahkan rekor itu, ada kurang lebih 43 runner. Next slide coba ditunjukkan. Itu ada 43 runner yang membantu dia. Jadi dia lari di depan itu ada inverted V. Runner di depan. Terus di belakangnya ada 2 lagi. Terus setiap 9,6 kilo ganti lagi timnya. 43. Yang orang tahu dia. Tetapi dia tuh untuk memecahkan rekor nggak sendirian, dibantu. Gitu. Minggu lalu tapi waktu dia menang Berlin, ini bukan pertandingan maraton terbuka ya, ini hanya untuk dia, disponsori oleh company. Minggu lalu Berlin Marathon is an open competition, yang ikut ada puluhan ribu. Dia nggak pakai pacer, dia lari sendiri dan dia memecahkan rekornya sendiri. Dia tuh di Berlin Marathon menang 2015, 2016, 2018 kalau nggak salah. Ada 4 kali, ini yang keempat kali dia menang. Dan dia menang dengan waktu 2 jam 1 menit. 2 jam 1 menit, berapa ya, 25 detik kalau nggak salah. Jadi cuma beda 1,5 menit sama yang ini. Gitu ya. Anda mungkin, cuma 1,5 menit detik gitu. Tapi kalau di maraton tuh hitungannya bukan detik, millisecond. Ya. Tapi luar biasa loh, nggak pakai ini aja. Orang bilang, ya terang aja dia menang. Coba kamu didampingin 600 orang juga belum tentu bisa kayak begini. Ini dia lari loh, bukan naik otopet. Tapi poinnya saya ya, anything worth accomplishing, segala sesuatu yang bernilai dan layak untuk diraih, itu sebenarnya tidak diraih sendirian. Itu butuh orang lain. Dan bukan hanya butuh orang lain, di Alkitab disarankan untuk bertanding dengan orang lain. Diajarkan, diharapkan. Untuk kita tidak mencapainya sendirian. Nah inilah prinsip yang di dalam, ini tim ini juga mereka ada coachnya dari runners yang jalan ini, ada yang ngikutin, ada yang ingetin setiap berapa ini, ada yang ngomong, time-nya dibacain sama dia. 30 minutes, mile 4 atau mile 7. Jadi dia terus tahu. Dia lari. Ada yang ngasih tahu. Jadi ini nih yang namanya, kalau di Alkitab ini yang namanya accountability. Ya, accountability. Accountability itu adalah the fact of being responsible for what you do and able to give satisfactory reason for it. Next slide. Jadi accountability ini adalah suatu konsep di mana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan kita nggak seenaknya, kita ada orang lain yang mengingatkan kita dan kita bertanggung jawab pada orang itu. Ya. Ini accountability.
Ini konsep yang nggak mudah dan kita harus terus selalu belajar. Bahkan saya pun sebagai orang percaya, saya masih belajar ini. Saya masih banyak gagal dalam hal ini. Tapi saya mau jadi orang yang accountable. Dan ini yang setiap anak Tuhan perlu mengerti. Karena di dalam pertandingan kita ini, di dalam maraton kita ya. Kita ini juga lagi maraton loh dalam hidup kita, betul ya? Paulus ngomong di Filipi 2, Filipi 3 itu sebenarnya berbicara hidup kita ini adalah maraton. Bukan 100 meter, tapi ultra maraton. Saya baca maraton terpanjang itu ada di Australia, tapi mungkin sekarang udah enggak lagi ya. Ultra maraton itu 543,7 mile. Dari Sydney sampai Melbourne, 5 hari. Diadakan 5 hari, sampai harus selesai dalam 5 hari. Jadi 18 jam lari, 6 jam tidur. Saya 18 menit aja udah mati mungkin. Ini 18 jam lari, ya 6 jam tidur. 543. Nah kalau kita nih ya seperti itulah kira-kira. Kita nih ultra maraton. Selama kita hidup, kita tidak akan berhenti berlari. Nah tetapi di dalam pertandingan kita ini, imagine, kalau di dalam kitab Ibrani dibilang karena kita memiliki banyak saksi yang mengelilingi kita. Itu pacernya kita. Itu pemacunya kita. Orang itu di dalam Ibrani dikatakan seperti, marilah kita menanggalkan semua beban dan berlari dengan endurance. Itu kita. Jadi kita nih, jangan kira Anda sendirian. Secara spiritual dan secara physical, secara spiritual udah pasti Anda tidak sendirian. Because we have so many clouds of witness di dalam kitab Ibrani bilang. Secara fisikal, nah itu tanggung jawab Anda. Anda harus menempatkan orang-orang yang penting di dalam hidup Anda yang Anda tahu Anda bisa berharap dan Anda bisa memberkati mereka juga. Nah siapa orang-orang itu? Siapa orang-orang itu yang bisa memacu Anda? Ada pertemanan yang ada dalam hidupmu yang membuat engkau makin bodoh dan makin males. Tapi ada pertemanan yang oleh karena orang itu, kamu semakin terpacu dalam hidup. Disiplinmu makin baik. Emosimu makin baik. Nah orang-orang seperti itu. Dan kamu makin cinta Tuhan sejak kamu main sama orang itu. Hidupmu makin teratur karena kamu main sama orang itu. Ingat, kebiasaan yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Bad companion will ruin good character. Nah inilah accountability. Jadi kita perlu kolaborasi. Us, we, us. We're not alone in this race. It is never designed to be a lone course. But it is designed for you to run together, because we are a body, we are a family. Kita ini keluarga, kita ini tubuh Kristus. Jadi kita bukan body parts, we are parts of the body. And for our body to function well, every parts of the body has to function properly. Untuk sebuah tubuh ini berfungsi dengan baik, setiap anggota tubuh harus berfungsi sebagaimana mestinya dan saling melengkapi. Ini yang disebut accountability. Jadi kita ini perlu ada orang seperti ini. Ayo, come on. Ayo, Mario, jangan males-males. Kok males sih? Ayo, udah anak kedua, anak ketiga. Nah, salah. Itu bukan Mario yang perlu dikuatkan. Ya, but we have, ayo, orang lain gitu loh di samping kita yang ingat. Kok kamu udah lama gak datang doa? Ya, aku doa sendiri di rumah. Oke. Itu biasa perkataan rohani yang mengatakan, aku tidak berdoa. Ya, orang suka ngomong gitu, tapi jujur aja kadang-kadang gak doa gitu. Oh ya, aku di rumah. Oke. Nah, tapi dalam iman kita diajarkan, dimodelkan, dan diharapkan untuk kamu tidak sendiri. Berjalan dengan orang lain. Jadi ada orang yang seperti kapal selam, dia hanya muncul kalau ada big event dalam hidupnya dia nyatakan. Tapi selama ini dia undercover Christian. Nanti kalau udah ada event penting dalam hidup baru dia keluar ke atas. Oh, pastor datang ya, saya peresmian rumah. Loh, selama ini kamu di mana? Ya bukannya pastor yang gak senang dia beli rumah. Tapi pastor juga ingin berdoa pada saat dia itu mau taken mortgage atau lagi mau cari rumah tuh pastor pengen doain juga gitu loh. Poinnya ngerti ya maksud saya? Kebersamaan gitu loh. Kebersamaan. Dengan demikian kita bisa dihindari dari salah mengambil keputusan.
Demikian kita bisa dihindari daripada blind spot kita. Tahu nggak Anda bahwa setiap daripada kita punya blind spot? Blind spot itu satu titik yang kita nggak bisa lihat. Dengan kebaikan, kehebatan kita nggak bisa lihat. Contohnya, saya nggak pernah lihat itu di belakang kepala saya ini kayak gimana bentuknya, nggak pernah. Saya berusaha tapi nggak bisa, kurang cepat. Nggak bisa. Mungkin ini perlu diambil terus ditaruh di belakang gitu. Nggak bisa, saya butuh orang lain. Atau saya butuh alat lain. Tapi orang Kristen hebat. Mereka suka rasa bahwa diri mereka tuh bisa atasi blind spot mereka. Jadi di atas perkataan firman Tuhan. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi makanya seperti yang Paulus bilang, mungkin ada orang yang tidak sependapat tadi itu yang ayat 15 ya. Dengan apa yang kita ajarkan. Ya nggak apa-apa, nanti itu biar roh yang menyatakan kepada mereka. Ya asal jangan roh menyatakannya kalau udah terbaring di rumah sakit atau di mana gitu ya. Atau udah sendirian tergeletak, jangan. Sekarang waktu kita masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih punya banyak berkat, kita merendahkan diri. Untuk bisa dengarkan firman Tuhan. Nah ini accountability. Kita nggak bisa ada sampai tahun ini 20 kalau bukan karena accountability. Halo? Saya ingat pertama kali mau mulai bingung, pusing. Waktu gereja kita dimulai ini keadaan kita di Boston dan keadaan saya dengan istri saya ini bukan dalam keadaan yang terbaik. Penuh dengan tantangan. Tapi karena kita sepakat dan kita share dan ada damai sejahtera, ya berjalanlah. Dan sampai hari ini Tuhan bersama dengan kita. Ada amin? Jadi apakah Anda seperti Roger Bannister yang cuma ada 2? Coba boleh dikasih lihat slide berikutnya ya, 2. Ini teman baiknya. Ini dia punya Pacers. Atau Anda seperti Eliud Kipchoge, next slide. Ya, 43. Ya. Whatever it is, siapa pacer kamu? Who are your pacers? Who are the person that you are accountable with? Whatever it is, you need them in your life. You need to stay connected, collaborated. Ada amin semuanya? Kalau enggak kita enggak akan bisa sampai kepada tujuan dengan baik. Yang berikutnya, collaboration itu berbicara tentang satu hal yang namanya sinergi. Synergy. Sinergi itu apa? Sinergi ini adalah the working together of two things to produce an effect greater than the sum of their individual effects. Nah, Pastor Ronald, tolong diterjemahkan. Ya, jadi pada saat dua hal ini bekerja bersama-sama dan menghasilkan suatu hasil yang lebih besar daripada kalau sendiri-sendiri. Itu sinergi. Dari dua kata Yunani atau Latin, sun itu artinya together, ergon artinya work. Jadi together work. Jadi work together. Itulah sinergi. Nah, ini merupakan satu hal yang sebenarnya penting. Jadi us, we, us. Kita ini perlu saling bekerja bersama. Kalau Anda yang di sini yang udah lama pasti sering dengar saya ngomong gini, none of us is as strong as all of us. None of us is as strong as all of us. You may be strong, but you will never be stronger than all of us. Individually you are strong, but you can never outstrong the togetherness, the collective us. Nggak bisa ya. Ini ada seorang lecturer dan seorang dokter, Oliver Wendell Holmes Sr. Dia bilang begini, many ideas grow better when transplanted into another mind than the one where they sprang up. Jadi ada banyak ide yang pada saat di-share ke orang lain, itu bisa jadi lebih baik daripada yang pertama kali. Ini di gereja real banget. Saya kalau di Boston, saya yakin pastoran juga begitu. Meeting ministry, saya share, ini yang saya dapat, saya pengennya kalau kebaktian kok kita misalnya pengumuman nih bisa di project gitu ya. Wah langsung timnya itu, langsung oke, kita brainstorm. Hari Minggu jadi movie jadinya. Kalau saya sih sebenarnya simple, cuma ya ada kayak yang lain gitu bantuin saya umumin, jangan saya lagi gitu ya. Yang jadi malah multimedia presentation, pakai light, pakai lagu. Jadi ide dasarnya dari saya simple. Begitu saya ucapkan ke orang lain, ke tim, jadi lebih baik. Nah seperti itu namanya sinergi. That's what a synergy is all about. Church is all about sinergi. Kalau pastoran yang khotbah, dia yang puji-pujian, dia yang mimpin pujian, orang mati bangkit.
Karena dia bukan worshiper. Sorry, I love you, but you're not a singer. Just as much as I'm not a dancer. Kalau saya dance, bukit-bukit runtuh. I mean, coba saya disuruh masak gitu ya. Satu gereja masuk koran keracunan semua. Itu bukan strength saya. That's not my strength. See, that's what a church in the basic idea is a collective believer. Synergy in the basic form is in a church. Pada saat orang-orang dengan kemampuan yang ini, kemampuan yang ini, kemampuan ini bersatu. Menjadi gereja. Ya itu. Itulah tubuh. Ya. Ini yang paling klasik di Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya ajak Anda untuk buka ini. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 7 sampai 12. Dibilang begini, yang ayat 7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ya. I observe yet another example of something meaningless under the sun. Useless, meaningless. Apa itu? Ayat yang ke-8, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau seorang laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. This is the case of a man who is all alone. All alone bukannya jomblo maksudnya ya, yang jomblo santai aja gitu, jangan nervous gitu ya. Without a child or a brother, yet all who work hard to gain as much wealth as he can, but then he asks himself, who am I working for? Not what am I working for, but who am I working for? But then he asks himself, who am I working for? Why am I giving up so much pleasure now? It is also meaningless and depressing. You need other people in your life. Ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik di dalam jerih payah mereka. Ini di dalam NLT, I like it. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. They can help each other succeed. Hello? Let me put a new mind in you. Izinkan saya menanamkan pikiran yang baru di dalam benak Anda. Orang yang ada di kiri kanan Anda itu bukan kompetitor. Tapi mereka tuh akan membantu Anda. Kalau Anda mau hidup berdampingan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Your brothers and your sisters in the church are not your competitors. But if you would allow the Holy Spirit to lead and work through you, they can help you succeed as you can help them succeed. You can help each other succeed. Ini harusnya jadi esensi daripada gereja yang sesungguhnya. Jadi kita ini saling membantu dan menaikkan hidup orang lain. Ingat Yesus bilang, whoever desire to be the strongest, the best, the largest must be the servant of all. Barang siapa ingin jadi yang kepala, yang terbesar, harus menjadi pelayan daripada semuanya. Whoever desire to be the head must be the servant of all. Two people are always better than one because they can help each other succeed. Saya kadang-kadang suka bingung sama orang yang curigaan dan punya negative thinking terhadap orang lain. Mungkin dia berpikir gitu terhadap orang lain karena dia ya begitu. Maling tuh paling takut sama maling. Iya kan? Maling gak takut setan, dia takut sama dirinya sendiri. Dia nasihatin anak, kamu kalau cari orang jangan yang kayak papa. Yang maling gitu loh maksudnya. Kenapa kita sering curiga sama orang? Karena mungkin ya kita sama orang begitu. Because oftentimes kita ini memproyeksikan ketakutan kita, sadar atau tidak sadar. Yang kita ucapkan adalah ketakutan kita. Perhatikan cara kita memilih teman, itulah insecurity kita. Barang siapa telah beroleh kemurahan, dia akan murah hati. Khotbah di bukit bilang, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Diberkatilah orang yang murah hati karena mereka akan meroleh kemurahan. Ya kan? Kalau dibalik inversionnya, whatever negative projection that we show is the internal reflection of who we are. Gambar sesungguhnya siapa kita. Two people are better than one. Ecclesiastes verse 12 ayat 12.
Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bahasa Inggrisnya bilang, a person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. Ini ada gambarannya waktu anak daripada Saul, Yonatan, bersama dengan bujang pembawa senjata itu back to back fighting the Philistine and they won. 2 melawan berapa puluh, nggak tahu. 3 are even better, dibilang. For a triple braided cord is not easily broken. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. It's a synergy. 1 can easily be defeated. 1 dengan mudah dikalahkan, tapi 3, sinergi tidak mudah dikalahkan. Sinergi tidak mudah dikalahkan. None of us is as strong as all of us. Gambaran yang paling tepat untuk mengilustrasikan mengenai sinergi ini saya temukan di dalam cerita mengenai Belgian draft horse. Ya. Jadi ada satu binatang, Belgian draft horse ini adalah binatang yang salah satu kuda yang terkuat, yang lebih tinggi dari kuda yang biasanya dan lebih muscular dan dipakai untuk mengarik beban. Ya. Dulu waktu Perang Dunia Kedua oleh pasukan Nazi suka dipakai untuk bawa kanon yang besar gitu ya, sama beban-beban yang luar biasa lah, berat. Setiap tahun ini ada perlombaan di mana Belgian draft horse ini diikatkan ke carriage dan menarik beban untuk menguji siapa yang paling tarik bisa paling berat gitu ya. Dan mereka menemukan bahwa ternyata average daripada satu Belgian draft horse itu bisa menarik 8.000 pound. 8.000 pound. Hampir 4 ton lah ya. Pastor Ronald bisa berapa? 1.000 lah ya. 1.000 terus berpulang. 8.000 pound. Ini luar biasa ya. Satu kuda. Dulu saya punya mobil Sequoia itu basicnya Tundra. Itu katanya berapa? 400 horsepower. Itu bohong itu. Kalau 400 horsepower berarti kan bisa berapa puluh ribu pound ya. Ternyata untuk narik trailer aja setengah mati gitu ya. Ini satu bisa 8.000. Ya. Nah, kemudian mereka bereksperimentasi, bukan cuma satu, dipasangkan jadi 2. Lah kalau logika 1 tambah 1, 8 kali 2 berapa? 16.000. Ternyata pada saat dipasangkan berdua bukan 16.000, mereka bisa ngangkat 24.000, 3 kali. 3 kali. Nah ini kalau Anda mau tahu gambaran sinergi itu kayak apa? Ya ini. Sendiri 8.000. Ya mungkin amazing. Mungkin Anda bangga dengan pencapaianmu. Kita sering sombong membandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita. Kita gak sadar bahwa sebenarnya ya lalu gitu aja happy. Lu belum tahu sih kalau Tuhan udah berkatin lu saat lu rendah hati dan lu mendampingkan diri lu dengan orang lain sama rata. It's amazing what we can accomplish together when no one bother who gets the credit. Saya mau ajak Anda untuk mengesampingkan ego pribadi dan belajar hidup berdampingan. Karena 2 can help each other succeed. Ini sinergi. Bukan 16.000 tapi 24.000. Anda puas dengan 8.000? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi you miss 24,000. Dan ini nggak berhenti sampai di sini. Mereka menemukan bahwa ternyata kalau kudanya ini udah dibesarkan bersama-sama dari waktu masih kecil, dilatih bersama-sama, dipasang kekang bersama-sama, dari kecil dilatih, mereka bisa menarik bukan 24.000, tapi mereka bisa menarik 32.000. Next slide. Ya, jadi kalau together dibesarkan dari masih kecil, belajar melangkah bersama-sama, narik ke arah yang sama, punya beban yang sama, dari masih kecil dilatih, itu kalau udah besar 32.000. 4 kali. Ya, ini sinergi. Bukan hanya bersama-sama, tetapi tetap bersama-sama. Orang bersama-sama gampang, tapi nggak banyak yang bisa langgeng tetap bersama-sama. Saya bersyukur buat setiap daripada Anda yang melalui badai dan permasalahan sudah bersama-sama dengan kami selama 20 tahun. Dan saya yakin berkat Anda tidak akan kemana-mana, tidak akan lari. Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda. Dari kecil sampai besar, 32.000. Ini sinergi. Saya mau challenge Anda hari ini. Anda puas dengan 8.000? Berarti Anda tidak akan melihat yang lebih.
Coba tunjukkan slide berikutnya. Waktu saya membaca ini, I imagine a church that is in synergy. Saya membayangkan gereja yang bersinergi dengan baik. Imagine the church. Dipersatukan dalam satu hati. Ya. Satu pikiran, satu tujuan, satu visi. Tidak ada perpecahan di antara mereka. Jangan ada dusta di antara kita. Fokus. Khotbah. Yeah. Moving at the same pace. Jadi, power is nothing without synchronization. Yeah. Ini kalau powerful tapi dia gerak sendirian, yang ini ya ketarik gitu loh. Iya nggak? Tapi moving at the same pace itu susah loh. Nah ini it takes humility and oneness. And then going at the same direction. Wah powerful kalau yang satu kesini satu kesana bubar. Nggak 8.000. Imagine that church. Imagine. Imagine a marriage that is like this. Join together in one heart, one mind, one purpose, one vision. Having no division between husband and wife. Moving at the same pace. Going to the same direction. Can you envision? Because a marriage is a church too. Bayangkan betapa powerfulnya Anda. Kalau Anda punya sinergi yang baik dengan orang yang tepat. Saya tutup dengan ayat ini, Roma 15 ayat 5-6. Kalau saya udah ngomong saya tutup, semua happy. Yes. Oh, haleluya. Roma 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Baca sama. Kalau Anda bisa dapatkan, bisa baca sama-sama. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Roma 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba bisa kelihatan nggak ini? Oke, baca sama-sama yang di depan. 1, 2, 3. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. This is awesome, ini powerful. The God of endurance and encouragement. Ini luar biasa ya, Tuhan kita cool banget. Dia adalah Allah sumber daripada endurance dan encouragement. Tapi luar biasa waktu Paulus ngomong begini, kiranya kuasa daripada endurance dan encouragement dari Tuhan itu diberikan bukan supaya kita berhasil mengalahkan musuh, menghancurkan iblis, bukan. Simple, dibilang apa? Diberikan so that you can live in harmony. Live in harmony. Apparently, to live in harmony is not easy. That you need the power of the God of endurance and encouragement. Halo? Itu fakta nomor 1. Ternyata kesatuan, harmony, unity itu nggak gampang. Makanya kita perlu kuasa Tuhan. Dan yang kedua, fakta yang kedua, ternyata harmoni itu penting banget. Karena untuk itu Tuhan mencurahkan semua kuasanya, His power of His endurance and His encouragement, so that Anda dan saya bisa live in harmony. Betul? Apa gunanya? Gereja megah, besar, tapi kalau nggak bersatu, buat apa? Buat apa? Apa gunanya jadi keluarga kaya, punya banyak hal, tapi nggak bersatu, buat apa? Buat apa? Jawab. Diam aja sih dari tadi. Udah jam segini soalnya. Ya. That together you may with what? One. One voice. Glorify the God and Father. Supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. May the God of endurance and encouragement. Ini penting banget. Saya berdoa hari ini supaya boleh ada collaboration yang lebih lagi di Rochester City Blessing Church, di gereja kita semua, across the aisle, antara Anda dan satu dengan yang lain. The people next to you are not your competitor, but they are one who can help you succeed. Mereka bukan kompetisi Anda. Mereka adalah orang yang justru mungkin Tuhan berikan bisa membantu Anda untuk sukses. Percayalah bahwa kesatuan itulah rencana, itulah DNA Tuhan.
makanya dia ingin tubuhnya itu satu. Jadi saya percaya, ini adalah 4 hal esensi yang kita perlu miliki supaya kita bisa lari dan menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Yang pertama we need to stay hungry. Yang kedua, we need to stay focused. Yang ketiga, we need to stay the course. Jangan menyerah, press on. Dan yang keempat, we need to stay connected. We need to stay connected. Amen. Saya bersyukur 20 tahun oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah memimpin kita sampai di sini. Dan saya yakin lebih banyak lagi, lebih lagi yang Tuhan mau tunjukkan buat setiap daripada kita. Ini bukan organisasi, bukan Rochester City Blessing Church. Bukan hanya sekedar karena organisasi New England City Blessing Church. But this is about the Church of God, the Church of the Living God. Organisasi ini bisa berakhir, tetapi visi Tuhan di dunia ini akan tetap berjalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau menjamah setiap pada jemaat-Mu yang ada di sini. Ajarkan kami supaya kami boleh menjadi gereja yang terus mengejar akan hadirat-Mu, that we may stay hungry, oh God. Help us, oh God, as a church that we may stay focused at your call. Tetap fokus kepada panggilan-Mu. Dan juga Engkau boleh pakai gereja ini untuk terus tetap di dalam jalur pertandingan kami, to stay the course. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk live in harmony, to stay connected satu dengan yang lain. Karena inilah esensi daripada gerejamu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu buat gereja ini selama 20 tahun. Kami bersyukur untuk setiap pintu yang Engkau buka dan untuk setiap jalan yang Engkau tutup. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan. Dan kami bersyukur karena masih ada hari besok dan kami percaya Engkau belum selesai. Dan Tuhan, kami serahkan 20 tahun ke depan dan bahkan lebih daripada itu ke dalam tangan-Mu. Karena inilah gereja-Mu dan Engkaulah gembalanya, Engkaulah pemiliknya. To God be the glory forever and ever. And we surrender to you, O God. Bind us together, biar kasih yang mempersatukan itu boleh mengikat kami semua hari ini. Sampai Maranatha, saat Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan persiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Let's prepare ourselves, our heart, as we are about to take a part in the communion.